Oke, baik, kita mulai email security ya. Nah, ini lagi ya. Kita mulai email security. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya, raise hand atau di sela saya. Baik. Nah, jadi sistem email ini masih merupakan sebuah aplikasi yang utama di internet. Kalau aplikasi-aplikasi kan kita sudah semuanya menggunakan web ya, web based, tapi email masih tetap merupakan aplikasi utama di internet. Dan juga aplikasi ini, email ini, sistem email ini digunakan sebagai basis identitas kita. Jadi kalau kita mau buat aplikasi atau melakukan autentikasi, itu ditanya, emailnya apa gitu ya. Jadi Anda mau login enggak gitu ya. Jadi ini masih utama ya. Jadi sebagai kredensial kita itu dilekatkan kepada email. Terus sekarang email juga masih digunakan sebagai mekanisme untuk menerima OTP. One time password bisa kita juga lewat mobile phone ya, tapi salah satunya lagi OTP juga bisa pakai email. Jadi nanti kalau kita login satu tempat OTP, tadi juga ada yang OTP-nya nggak jalan ya, belum bisa absensi, OTP-nya nggak jalan ya. Jadi ini belum bisa menerima OTP pakai handphone, pakai email bisa. Jadi kalau dulu kita melihat sesuatu something that you have itu ya, itu bisa dilekatkan kepada email, token, handphone, terus apapun ya sesuatu yang kita miliki. Jadi itu email itu. Nah, by default sebetulnya sistem email itu tidak aman. Jadi awalnya email itu tidak aman, tapi lucu juga ya, ini tidak aman tetapi dia digunakan sebagai basis untuk kredensial untuk autentikasi, tapi by default tidak aman. Jadi gimana cara kita mengakalinya? Nah, sekarang kita lihat arsitektur sistem email dulu ya. Jadi sistem email itu komponennya ada 3. Tadinya ada 2. Yang pertama itu yang kita sebut namanya mail user agent atau MUA itu ya. Ini MUA, ini adalah mail user agent. Ini yang berhubungan dengan pengguna. Jadi kalau kita bilang buka aplikasi email, ini sebetulnya MUA. Ya. Kalau kita buka Outlook, ini namanya MUA. Kalau buka Thunderbird, Math, atau aplikasi email-email yang lain itu namanya MUA. Nah ini biasanya terkait dengan user atau pengguna. Komponen yang kedua adalah yang disebut namanya mail transport agent, transfer atau transport agent. Dia yang sesungguhnya mengirimkan email. Jadi kalau dia mengirimkan email, sesungguhnya nih MTA ini kalau kita sebut adalah Pak Posnya, Pak Pos. Jadi ini Pak Pos, dia yang sesungguhnya mengirimkan email. Nah, di dalam sistem email sekarang ini Pak Pos itu ada yang namanya Sendmail, Qmail, Postfix, Exchange, dan ini kalau kita sebut selain ini namanya mail server gitu ya. Kalau ini mail server, kalau ini ya program mail, biasanya kita sebut mail ya ini program mail kita. Nah, dulunya sistem mail itu hanya cukup 2 ini. 2 ini udah cukup, tapi kemudian ada masalah sehingga mulai ada masalah keamanan ya, sehingga sekarang ada yang namanya MDA. Mail Delivery Agent adalah mail yang menyimpan email ke mailbox penerima. Ya. Jadi kita lihat secara diagram tuh kayak gini. Ini adalah MUA, jadi kalau ada user di sini ya, user, kemudian membuka program email, nah itu seperti ini. Ya, membuka program email, kemudian dia ngetik-ngetikan, saya mau kirim email kepada siapa ya, kirim email. Teks email ini kemudian dideliver suratnya ini kepada Pak Pos ke MTA. MTA ini yang akan mengirimkan ke tujuan MTA. Jadi misalnya saya ngirim ke Anda, ke akun Anda di ITB, maka dia akan mencari MTA-nya di ITB. Nah, tapi kalau ini sebetulnya dia bisa langsung, tapi dia juga bisa. Ada alternatif ya, MTA yang lain ya. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Jadi dia berantai ya, sampai akhirnya sampai tujuan. Boleh juga. Jadi mail itu bisa langsung dikirimkan ke tujuan, tapi bisa juga berantai. Misalnya, wah kalau dengan cara ini lebih mahal atau lebih lambat, maka dia dikirimkan tetangganya yang lebih dekat, lebih kencang gitu ya. Misalnya kita punya link internet, yang ini link internet kita berbayar, yang ini kita nebeng punya orang nggak berbayar, oke, kita kirimkan ke situ ya. Bisa sampai itu. Sampai tujuan, MTA-nya ini surat Anda ini tadi harus dimasukkan ke mailbox si penerima. Ya. Si penerimanya harus menerima ini. Nah, dia harus masukkan ini ke dalam mailbox. Kalau dulu si MTA-nya langsung menuliskan kepada Mbox. Nah, cuma sekarang ini masalah kalau nuliskan langsung ke Mbox, kenapa? Karena si MTA ini kan program yang di luar. Jadi ini tuh kalau kita bilang ya, yang berhadapan dengan internet, ini tuh daerah-daerah yang berbahaya.
Jadi internet ini dangerous zone gitu ya. Jadi kalau ada satu program yang berhubungan dengan internet kemudian menulis mailbox, ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya sekarang arsitekturnya itu sebetulnya dia tidak langsung dikirimkan ke dalam mailbox, tapi dikirimkan minta tolong MDA. Jadi dia bilang, tolong taruh ini ya di tempatnya Budi gitu ya. Tolong di mailboxnya Budi. Ini MDA ini yang lokal, jadi ini sistem lokal yang akan mendeliver ini ke sini. Oke. Gitu ya. Jadi urutannya begitu. Ini misalnya Alice ya. Nah, jadi kalau Alice kirimnya gitu. Nah, sistem email adalah sistem yang asinkron. Ya, maksudnya asinkron itu antara usernya itu tidak harus berduanya online pada saat bersamaan. Satu misalnya ngirim, yang satu lagi tidur lah, terserah ya. Jadi ketika dia buka, maka dia buka MUA-nya dia. Jadi ketika dia buka MUA-nya dia buka, oh iya saya buka ya, buka MUA-nya, maka MUA-nya ini akan membuka mailbox-nya, dibuka mailbox-nya, saya membaca mailbox-nya, oh iya itu ada surat dari Alice. Oke, saya balas lagi ya. Saya balas lagi balasannya. Maka balasannya ini sama prosesnya, saya kirimkan ke MTA saya ya. MTA saya akan ngirim ke MT-nya Alice, MTA Alice taruh MDA-nya, nanti dia masuk ke mailbox-nya. Ya. Jadi perjalanannya email tuh seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau oke jempol, kalau ada nanya silahkan tanya. Kalau confused pakai yang nangis itu, ada ini yang nangis nggak? Ada yang nggak ada ya? Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi sistem email ini bisa kita lihat kalau kita lihat secara ini ya. Jadi MUA adalah program yang dia melakukan kita membaca ya, composing, organizing emails dan lain-lain sebagainya itu namanya MUA ya. Kemudian MUA kita berkomunikasi dengan MTA ya si MTA-nya ini. Nah, ini nanti ada protokolnya. Di sini ada protokolnya namanya SMTP atau ESMTP. Biasanya ini berjalan di port 25 atau nanti bisa kita pindahkan ke port yang lain. Si MTA ini ngirim ke router, ke internet ya, internet sampai di tujuannya ya. Kemudian sama tujuannya si MTA tujuannya dikirim ke MDA, terus dikirim ke mailbox ya. Sebetulnya mailbox ini protokolnya juga sama sih. Ini agak salah. Kemudian kalau user ini sebetulnya ada ininya email box-nya itu sini ya. Mailbox ya, mailbox nih filenya ya. Nah, si user akan membaca filenya dia, email-emailnya dari mailbox ini. Ada protokolnya, ada macam-macam, ada POP3 dan IMAP. Ini nanti bisa dilihat ya, portnya berapa, misalnya POP3 110, IMAP berapa, dan seterusnya. Jadi ini kalau membaca protokolnya beda dengan untuk mengirim ya. Jadi ini protokolnya juga dulunya tidak aman. Jadi MUI-nya sama. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kita lanjut ya. Oke, nah sistem email ini ternyata ada berbagai serangan. Serangannya bisa macam-macam. Yang pertama, dia ternyata dapat disadap ya. Kalau kita lihat kan dia memang tadi bentuknya kayak gini ya, ya dia bisa disadap di sini ya, kita bisa sadap di sini sniff, kita bisa sadap ya. Kita bisa sadap di sini ya. Kita bisa sadap di sini, di mana-mana bisa sadap ya sebetulnya ya. Jadi mail itu secara ini bisa disadap sebetulnya. Jadi sebetulnya mail itu kalau dalam ini kacamata ini saya itu sebetulnya mail ini lebih tepatnya bukan surat ya, tapi kayak kartu pos, ya. Kartu pos. Gitu ya. Nah, jadi bisa disadap, nanti ada program, kalau kita program yang TCP-DAM ini program untuk melihat paket ya, nanti kita ada sesi terus. Kalau mail snarf ini secara spesifik mail ya, satu dapat disadap. Kedua, mail bisa dipalsukan, ternyata sangat mudah untuk mengirim email palsu. Ya, jadi nanti kita lihat gimana cara mengemailnya, tapi nanti sekarang ada mekanisme untuk memfilter email palsu ini. Terus bisa juga kita mail ini dikirimkan bertubi-tubi, maka kita bisa membuat yang namanya mail bomb ya. Script mail bomb ini bertubi-tubi.
Ya, atau mail ini bisa disisipi virus, bahkan spamming, digunakan sebagai mail relay, dan yang terakhir ini sebetulnya digunakan juga untuk phishing ya, personal information phishing. Phishing. Jadi saya mau cari-cari itu saya kirimkan email yang seolah-olah mohon maaf, ini kita ada perubahan sistem email, passwordnya, sistem email di ITB, passwordnya harap diubah, tolong diklik di sini gitu ya. Jadi orang klik di sini. Kalau sekarang yang menarik ini kan mau lebaran ya. Mohon maaf, THR Anda mungkin salah kirim. Tolong cek dulu apakah ini sudah benar THR-nya dikirim ke alamat ini. Tolong diklik ini. Jadi diklik, wah luar biasa ya. Salah. Gitu. Nah ini kalau ini lawaannya ya kan, lawaannya adalah gitu ya yang tadi. Nah ini lawaannya dari kita masuk ke NSA dulu ya dan lain banyak US government, Rusia, Dracula, Illuminati baru kita. Gitu. Jadi ini how email really works adalah seperti ini. Ya. Jadi kan kita nggak tahu juga ya email kita larinya kemana-mana. Jadi anggap email itu sebuah tuh mekanisme yang rada nggak jelas juga gitu ya. Oke ini lawaan aja sih. Oke, sekarang kita bicara format email. Wah, ini kalau format email kan email harus ada sesuatu yang kita sepakati. Kalau enggak susah ya. Jadi email tuh harus ada sesuatu yang kita sepakati. Maka kita mulai sepakati sistem email kita ini. Kita sepakati sistem email. Nah, yang pertama ini didefinisikan oleh RFC 822. Nanti ada formatnya lain lagi. Jadi surat itu harus didefinisikan. Kalau enggak kita juga kacau ya. Jadi ini ada dua, surat itu ada satu yang kita sebut namanya header. Jadi ini seperti amplop. Ya, kalau surat ada amplopnya, yang ini body adalah isi dari suratnya. Ya. Ini ada amplop dari isi surat. Ya. Di amplop ada alamat tujuan, ya, pengirimnya siapa. Kalau isi body surat memang isi body surat ya. Jadi kalau kita lihat formatnya tuh kalau format email tuh kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini yang depan atas ini namanya header-nya, ya, header. Ya, yang ini body. Ya. Dan header sama body ini dipisahkan oleh satu baris yang kosong, satu baris kosong. Minimal satu baris, boleh lebih dari satu ya. Ya. Jadi ada header nih. Jadi kalau kita lihat ya formatnya kayak gini ya. Ya. Nah ini adalah yang ya jadi ini header dan oke. Nah, header ini kalau kita lihat, header ini kan seperti surat ya. Surat ada standarnya gitu. Kalau surat biasa itu saya nggak punya amplop ya. Itu alamat yang dituju tempatnya di mana? Kalau yang dituju alamat surat, saya nggak punya amplop. Di paling atas. Paling atas. Ada lagi yang beda? Kalau surat, ayo udah lama nggak pernah lihat surat. Mana surat ya? Ada surat tempat saya. Ayo silakan sambil saya cari surat ada nggak di ini? Ada lagi. Kurang tepat itu jawabannya, masih kurang tepat. Iya, nggak ada surat di saya. Amplop juga nggak ada di sana ya. Di ruang kerja yang sana. Ayo, surat. Surat. Di sebelah mana surat? Ayo, ada yang ini? Di amplopnya bukan, Pak? Amplopnya sebelah mana amplopnya? Surat. Kalau ini ya. Kalau ini amplop ya, ini amplop. Surat itu yang dituju yang di mana? Ditaruhnya. Nggak pernah ngirim surat lagi. Parah nih. Kanan bawah. Ayo. Kan nanti salah Pak Pos bilang. Yang di sebelah mana? Ayo, di kertasnya ini di mana kalau lihat surat? Kanan bawah. Kanan bawah, siapa yang jawab nih? Barusan yang jawab kanan bawah siapa? Saya, Pak. Saya tes siapa nih, nggak kelihatan di saya. Naufal, Sebut Pak. nama. Ya? Naufal. Naufal. Jadi yang benar, Naufal benar. Jadi ya, kalau kita lihat di sini kan, kalau surat itu di sini ada ini, kepada gitu ya. Kepada YTH itu ya, siapa? Kalau lihat kanan bawah di sini. Yang ngirim itu di mana yang ngirim? Biasanya. Pengirim. Kalau salah kebalik. Kiri atas benar. Jadi kiri atas di sini pengirim. Ya, di sini pengirim. Pengirim. Jadi kalau kita lihat surat itu gitu. Di sini pengirim, di sini adalah yang dituju.
Kadang kita bisa buat catatan juga ya, nggak penting-penting amat. Di sini kita bilang, kepada Pak Pos, terima kasih ya. Oh ini sorry, ini saya up ini dulu. Background saya, mana background saya? Adjust background tanpa ini dulu ya. Nah, jadi kalau ini ya bentuknya kayak gini, ini adalah yang dituju, ini pengirimnya. Nah, kalau ini kadang-kadang kita juga kasih ya di sini, bolehlah kita kasih ya sebelah kiri bawah ini kita tulis kepada Pak Pos ya. Pak Pos, terima kasih gitu. Kita kasih tulisan juga bisa di sini. Pak Pos terima kasih, atau kita kasih keterangan lagi. Itu di depan warung, di depan Alfamart Pak, di sini kasih gitu. Atau awas anjingnya kelihatan galak padahal enggak juga Pak, gitu ditaruh di sini nggak boleh ya. Jadi ini nggak penting-penting amat ya. Yang penting adalah ini ya, ini adalah yang dituju ya, yang ini pengirimnya di atas. Kadang pengirim juga nggak di sini juga, tapi kalau di amplop dibaliknya ya, di belakangnya itu di amplop juga bisa ditulis pengirimnya. Nah ini standar sehingga Pak Pos itu nggak pusing. Kalau Anda ngirimnya salah, Pak Pos salah itu ngirimnya itu ya, kepada yang dituju ya. Jadi oke ya, bentar ya, situ ya. Oke, balik lagi ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, sekarang saya nanya Anda. Kan ini ada header nih, ada header-header, ada header-header. Nah, kalau dilihat ya, ini ada. Jadi header itu ada standarnya juga. Kalau kita misalnya kepada YTH, pada yang terhormat siapa ya, itu kan ada alamat, ada jalannya segala macam itu supaya nggak ngaco-ngaco. Kalau kita di situnya kita tulis ngaco-ngaco kan bingung juga. Nah ini juga sama. Header kita tuh ada ini, misalnya ini from ya. Jadi dia tuh bentuknya adalah field, terus titik dua. Fieldnya titik dua. Ini ada from, ada to, ada subject. Selain ini apa lagi nih yang Anda ingat, yang Anda tahu fieldnya? Apa lagi yang Anda tahu? Silakan. Mau diketik boleh, mau teriak boleh. CCBC Ayo. itu. CC, betul. CC itu apa sih? Ayo, CC itu apa? Kira-kira tebak CC. Karbon kopi. Karbon kopi, betul. Kalau BCC? Ayo, apa? BCC. Karbon kopi. Blind karbon kopi. Jadi karbon kopi yang penerima yang orang lain nggak tahu di situ di blind ya. Jadi kita kirim blind karbon kopi. Jadi ada from, to, subject, CC, BCC. Apalagi? Ada yang perkiraan. Apalagi ayo. Perkiraannya lagi apa? Email diurut berdasarkan apa? Biasanya. Menurut ada email diurut berdasarkan? Date. Kenapa? Date. Date, benar. Ada date, Pak. Ada date, Pak. Di sini, betul. Di sini ada, ya ada date. Jadi tadi ada CC, BCC. Apalagi ya? Apalagi kira-kira? Kira-kira. Standarnya itu dia bilang gitu. Ada lagi? Nggak tahu? Ternyata banyak luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, ini contoh ya. Contoh. Nah ini header, contoh header. Header email tuh kalau kita ini ya, kalau kita lihat header email tuh kayak gini tuh. Ini headernya aja, di belum bodinya, ini headernya aja. Jadi ternyata yang ini yang from tadi ya, wah ini from udah, to, subject, ada date, terus ada macam-macam lagi. Nah yang utama, yang penting, ini yang salah satu yang penting dari sistem email itu ada yang namanya message ID. Nah ini itu unik ya, unik. Setiap email itu dia punya message ID dan ini di-generate oleh mail server. Jadi kayak dia kayak dicap das. Jadi email yang keluar tuh dikasih message ID. Sehingga nanti kalau ada orang lapor, Pak, saya mendapatkan attack dari tempat Bapak, email spamming, email palsu dari sistem Anda, ini emailnya message ID-nya ini. Terus kita ngecek di log kita. Jadi di sistem email kita ada lognya. Lognya itu salah satunya adalah berdasarkan message ID. Di server kita ada log ID ini jam berapa, siapa yang itu ada log ID-nya. Ya, ini berdasarkan message ID.
Sehingga nanti bisa di-track, oh ini message ID ini dikirim dari IP sekian jam ini di dekat kantin Borju misalnya. IP-nya itu di situ. Oh, berarti dari situ ya gitu. Atau diambil ini kemungkinan nih IP-nya di GKU Timur misalnya gitu ya. Jadi ini tapi ini di-generate oleh mail server. Jadi ketika kita nulis kita nggak ada message ID-nya itu nanti sama mail server ditimpa diisi ya. Nah, terus ada lagi yang menarik. Yang ini adalah receive. Nah, ini menariknya begini. Jadi email kita kadang kita itu kalau kita ngirim email, kalau kita lihat surat ya, surat coba nanti ada perhatikan deh surat-surat yang ada capnya itu. Capnya itu kelihatan. Capnya dari mana ya. Misalnya dulu saya senang ngumpulin perangko. Paling seru tuh kalau ada capnya. Wah, ini capnya dari negara mana ya. Jadi itu capnya itu untuk trace. Jadi ini kalau kita melakukan tracing, untuk mendeteksi, melakukan forensik, kita itu bisa melihat emailnya itu dari mana. Ini contoh ya. Contoh email kepada saya yang dikirimkan oleh Scott Rose. Jadi ini pengirimnya adalah Scott Rose ya. Email address-nya, terus alamatnya NTD NIST. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi si Scott Rose ya, jadi ini misalnya Scott ya. Scott Rose, dia mesinnya adalah dia sendiri ya. Terus dia nih receive from Barnacle. Oh, ini berarti si Scott Rose ini ya ngirim entah gimana caranya dia mungkin komputernya dia adalah Barnacle ya. Barnacle ya. Yang ini nih. Barnacle ya. Ada IP-nya juga ya. Receive for Barnacle by IS155. Jadi dari si Barnacle receive by IS1 ya, IS1-555 gitu ya. 5 ya diinikan from Barnacle gitu ya. For IATF Profrec at Kavax ini. Jadi untuk ini. Oke, ini yang pertama udah. Terus kita lihat lagi. Receive from IS1-55 ya. By NIC Kavax.se. Oh, ini berarti ke sini ya. Ini ada NIC tadi ya. NIC Kavax yang ini ya. Oke, jadi dia from ini ya. Jadi ini yang ini ya. Receive. Oke. Terus ada lagi nih. Receive from localhost by NIC Kavax. Localhost itu kalau localhost itu diri sendiri. Jadi ini kemungkinan dari sini dia receive diri sendiri muter gitu. Nah, kalau muter diri sendiri ini kemungkinan adalah ada namanya mailing list expansion ya. Jadi ada mailing list manager ini kemungkinan. Ini kita sebut namanya list manager ya, mailing list manager mungkin. Manager ya. Oke. Terus dari sini ya ini udah. Terus ada satu receive from NIC Kavax.se allianceglobalnetlink.com. Ya ini dari sini ke mesin yang namanya Alliance ya, Alliance. Ini dulu Alliance merchant saya, allianceglobalnetlink.com, for Budi, Alliance Global Netling. Jadi habis ini for Budi. Jadi kalau kita lihat, email itu bisa ditrace dari si Scott Rose tadi ya, Scott Rose Barnacle ini sampai sini, sampai Budi. Sehingga kalau kita lihat ya, nanti ini digunakan kalau kita nge-trace mail palsu, ada orang ngancam-ngancam, segala macam ya, email gadungan, itu emailnya larinya kemana aja sih, bisa kelihatan dari headernya. Dan kalau kita lihat kan di sini ya, di to-nya ini kan dia hanya to IETF Profrec Kavax. Ini berarti ini some kind of mail. Soalnya nama saya nggak ada di situ kan. Nama saya nggak ada di situ kok saya bisa terima? Karena kebetulan ini adalah sebuah mailing list. Jadi meskipun to-nya ini adalah bukan saya, tapi saya karena di expand ini saya bisa tahu nih, oh diarahkan saya itu dari kayak gini. Jadi saya ini. Ini kebetulan IETF ini Internet Engineering Task Force. Jadi saya ikutan di Internet Engineering Task Force di satu sistem yang namanya protokol Provision Registry Protokol. Ya, jadi ini grupnya. Ada pertanyaan? Ini sistem ini tracking di header ini email. Kalau tidak ada kasih jempol, berarti oke. Jempol supaya saya tahu udah ngerti. Kalau pusing kasih yang nangis itu. Nangis Pak, ulangi lagi Pak. Oke ya. Oke ya. Jadi inilah kalau nanti Anda misalnya tolong ini kita ada orang ini. Nah,
di dalam sistem email kita, baik itu Outlook atau yang Gmail, itu biasanya yang header ini nggak diperlihatkan, karena juga ngapain juga ya headernya ini diperlihatkan. Tapi kita bisa lihat show headernya. Kalau di Gmail itu kita bilang kita cari ya menunya dan namanya show original, itu nanti di sini bisa dilihatin tuh headernya, dan headernya lebih kompleks dari ini, lebih banyak lagi ya, ada macam-macam lagi. Ya, jadi header itu. Nah, ini salah satunya header adalah itu, oh ya ini IEEE, ini IETF ya, Task Force itu, dia nanti menerima kita macam-macam. Kalau di internet itu nama dokumennya namanya RFC. Coba aja nanti ya cari RFC, saya lupa RFC berapa hasilnya dari sini. Nanti cari aja RFC Budi Raharjo gitu ya. Nanti saya ada di grupnya itu. Jadi saya ada di dokumen, salah satu dokumen RFC. Nah ini saya juga dulu mengikutin, ini tuh nggak hebat-hebat amat, saya cuma ikut membantu nge-revise dokumen dan lain sebagainya. Tujuan saya ikut ini ya, IEEE, Internet Engineering Task Force, ini untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu ada yang bergabung juga di sini. Jadi untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu, kita itu Indonesia tidak hanya sebagai parasit gitu ya, nggak memberikan contribution to society, we also make contribution to society di level dunia, itu kita ikutan. Nah, itulah sebabnya Anda ikutan-ikutan aja, ikutan IEEE, ikutan gini ya. Itu selain bagus untuk portfolio Anda ya, portfolio Anda juga untuk meningkatkan ini kepercayaan diri Anda bahwa oh, saya orang yang nggak hebat-hebat amat ya, biasa-biasa gini ternyata bisa memberikan kontribusi ke dunia ya. Ini saya melakukannya seperti itu. Ya. Oke, nah ada lagi yang menarik dari sini. Bentar, saya lihatin lagi ya yang menarik. Oke, yang menarik ya selain itu, tapi ada yang menarik, ini ada ini nih. Nih. XMailer. Nah, jadi XMailer ini kita bisa buat header kita, suka-suka kita, selama di depannya kita kasih X. Jadi XMailer ini di-generate oleh si, kebetulan ini kelihatannya software-nya digunakan oleh si Scott Bros ini adalah Outlook ya. Dia Outlook Express, dia pakai ini mailer, XMailer. Nah, saya juga bisa buat lagi misalnya X, apa kabar ya, apa kabar ya, titik 2 itu boleh kita tulis itu. Dan itu tidak akan di-touch oleh si email reader segala macam ya. Terus X status saya gitu, status saya gitu. Ya, gitu kayak gini itu bisa gitu juga. Dulu bahkan ada orang yang membuat ya namanya X face ya, faces kalau nggak salah ya. Ya. Di sini nanti di sini adalah dari base 64 dari image kita PNG atau icon kita. Jadi kalau di email itu nanti ada gambar di emailnya itu, di mailbox emailnya itu ada foto kita di sini, taruh di sini. Ya. Nah dulu saya juga dulu saya buat ini zamannya dulu sekali ya, sebelum ada sistem email yang tadi yang dipakai di list service tadi, list serve yang dipakai di NIC Kavax itu saya buat sendiri mailing list manager dulu. Pada suatu saat saya ngupdate tapi ternyata ada error. Sehingga mailing list manager saya tuh ngirim ke usernya, dikirim lagi email, dikirim lagi email, dikirim email itu jadi sampai ratusan, nyaris 1000. Jadi setiap user tuh terima 1000 email dari saya, ngamuk semua tuh. Nah sebelum ngamuk itu saya akhirnya, oh berarti di dalam mail reader saya, mailing list manager saya tambahin. Di sini adalah XBR, mailer gitu ya, mailer titik 2 versi saya, misalnya versi 2.0 gitu. Jadi kalau saya ngelihat ada mail yang di atasnya adalah X, ada XBR mailer, berarti ini mail sudah saya kirimkan, jangan dikirim lagi gitu. Karena itu bakalan ngelup gitu ya. Jadi saya membuat ini. Jadi kita bisa kasih pesan-pesan di sini. Jadi kalau body itu bisa dilihat, kalau ini harus dilihat. Jadi kita bisa ngirim ke teman-teman saya statusnya gini ya. Misalnya kita sistemnya diblokir gitu, kita ingin mengirimkan sesuatu keluar, kita kasih ini taruh di atas ya. Tolong downloadin ini gitu ya. Atau kita tolong start mail server kita atau tolong apa gitu. Jadi ini kita bisa memberikan perintah ke sistem-sistem lain. Nah ini yang belum diutilize oleh orang, ini mungkin juga bisa diutilize oleh server kita, agentic kita, di dalam kita bisa ngasih perintah-perintah di dalam header. Jadi header itu bisa di-abuse untuk memberikan perintah atau dia bisa diberikan untuk memberikan message. Dulu saya buat archive server, ada yang saya taruh di body, ada yang saya taruh di header ya. Jadi ini saya gunakan untuk merintahkan robot. Ini zaman dulu saya buat server di rumah, jadi kalau saya, waduh, lupa file ini nggak ada, terus saya kirim ke robot saya. Tolong kirimkan send filenya ini gitu ya, di directory ini tuh nanti dia ngirimkan emailnya tuh robot email saya ngirimin file. Ya.
Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau ada, silakan. Nah, sekarang pertanyaan gini. Ini kan, ini ya, body ya, body. Body, kalau dulu, karena sistem email itu bervariasi. Ada yang pakai mainframe, ada yang pakai Mac, ada yang pakai PC, ada yang pakai apa. Maka kesepakatannya di sini, kita pakai teks, atau pakai ASCII aja. Ya, atau teks. Nah, pertanyaannya, kalau kita adalah orang yang tidak menggunakan Roman karakter, bukan Roman karakter di sininya. Misalnya saya orang Thailand, orang India, orang Jepang, orang China, orang apa lagi ya, bahkan orang Eropa yang ada umlaut segala macam. Nah di sininya itu gimana nih? Ngirim kan ini ASCII. Gimana dong? Ada ide? Gimana dong caranya? Atau saya kirim attachment, saya kirim zip file atau gimana dong? Sini ASCII. Ada yang punya ide? Ayo, Anda punya ide kah? Kalau itu, ayo, gimana? Jadi ini kan berarti yang mau kita kirimkan adalah binary kan ya? Bagaimana berkas binary itu mau kita kirimkan ke sini? Ayo, ini adalah masalah engineering kreativitas. Harus mikir ngarang, mengarang bebas, alias dreaming. Ayo, tidak punya ide? Nah, jadi kita lihat masalahnya adalah gimana ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita binary ini kita konversikan menjadi some kind of text. Maka ya berarti kita harus melakukan sesuatu ya some kind of encoding ya. Istilah kerennya itu encoding. Jadi encoding ini adalah bagaimana kita mengkodekan bekas biner ini ke dalam bentuk teks. Cara yang paling gampang, misalnya berkas teks kita di dalam berkasnya itu kalau kita lihat binary-nya itu misalnya binary-nya adalah FE 0A, misalnya binary ya, 3322, ini berkas binary ya. Kalau kita lihat bytes per byte isinya kayak gitu ya. 65, 7C, 00, 03, 0A gitu kan, kita lihat gitu. Kalau kita lihat pakai binary ini ya, dump gitu. Oh, kalau gitu cara paling gampang ya kita terjemahkan aja. FE ini kita ambil binary-nya, kita jadikan F ya, huruf F dan huruf E ya. Terus habis itu ini huruf 0, huruf A ya. Jadi kita gabung-gabung. Jadi ini kita buatkan jadi tulisannya gini, FE 0A 33 gitu. Jadi dijadiin ininya jadi teks satu-satu gitu. Ini bisa jadi encoding ini dulu encoding yang paling gampang. Cuma encoding gini itu boros. Jadi kan ini harusnya satu byte ya. 1 byte ini. Diginiin kan jadi FE, jadi 2 bytes dong. Oh, berarti boros. Jadi ukuran filenya itu nanti jadi 2 kali lipat ya. Ya, tapi oke lah kita bisa membuatkan ASCII ini ke dalam ini. Ya, encoding ini. Maka encoding ini dulu ada yang namanya Unicode, Unicode, tetapi tidak bagus ya, kurang bagus. Maka yang sekarang dilakukan adalah kalau kita punya binary, kita ingin konversikan ke teks ya, maka salah satu yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan apa? Base 64 ya. Jadi kalau Anda menggunakan kadang-kadang menggunakan base 64, programming base 64 itu tujuannya adalah binary kita konversikan kepada base 64. Base 64 ini sedikit lebih baik daripada cara tadi ya. Tidak menjadi 2 kali lipat ya, tapi lebih besar tapi tidak 2 kali lipat ya. Jadi binary ini base 64 sehingga jadi teks ya, teksnya jadi isinya kayak jadi sini nanti dilihat ya bisa sesuatu ya, jadi sesuatu nanti bisa ini kalau mau kita balikin lagi ke biner lagi bisa ya. Jadi 4 jadi teks ya. Dari teks nanti kita kembalikan lagi dari base 4 jadi binary lagi. Ya. Gitu. Jadi nanti di mail reader kita bisa dibuat seperti itu. Nah, tapi gimana Pak kalau kita attachment-nya nggak hanya satu ya. Jadi misalnya ini
kan cuma satu nih. Kalau saya nge-attach-kan 3, 1, 2, 3 file, gimana caranya? Oh, ternyata nanti di dalam filenya ya, nanti kita ada yang namanya multimedia extension ya. Jadi di RFC itu nanti di sininya ya, nanti dalam headernya ya, di dalam headernya tuh nanti kalau kita lihat ya, di dalam di dalam headernya yang mana ya yang menarik ya? Nanti ya ini kan di headernya kayak gini ya. Nanti di headernya tuh kita ada bilang, sebentar, di sini tuh ada attachment. Nanti saya bisa bilang, boundary dari attachment ya, nanti di sini ada lihat ya, nanti boundary dari attachmentnya, saya buat misalnya gini, X78A, apa ya, B, C gitu ya. Oke. Jadi nanti kita attachmentnya itu kita buat, ada yang kita buat ya, di dalam itu nanti ada yang begin, X78ABC gitu ya. Nanti di sini ada datanya tadi, terus N X78ABC. Terus ada lagi nanti begin lagi gitu ya. Jadi ini satu attachment, ini attachment kedua gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu nanti di situ bisa dilihat. Jadi kalau cara yang paling gampang ya, coba Anda kirim diri Anda email pakai attachment. Attachment yang kecil-kecil ya. 3 attachment kirim ke diri Anda sendiri atau kirimkan ke teman, terus nanti Anda lihat attachment-nya kayak apa di dalam itu. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah PR. PR Anda adalah PR-nya super gampang. Kirim 3 attachment ke teman Anda atau ke diri sendiri, terus lihat header-nya, attachment-nya itu gimana sih. Nah, ini tandanya apa untuk attachment? Cuma itu aja sih. Ya, PR-nya. Jadi PR yang kayak gini itu tidak susah, tetapi PR ini hanya untuk memastikan Anda pernah ngelihat header email. Jadi kalau lihat header email, nggak asing lagi, karena ya udah pernah lah, sekali lah ya. Udah pernah, nggak apa-apa juga. Ya. Jadi, nanti tunjukin aja ya. Jadi nanti Anda screenshot, oh header saya kayak gini. Ya. Ada pertanyaan tugasnya. Jadi tugasnya nanti yang ini. Kalau yang tugas yang tadi itu ya, yang mining itu yang mau ikutan aja silahkan. Kalau nggak mau dapat duit nggak apa-apa. Tapi kalau mau dapat duit silahkan ya. Siapa tahu nggak ada yang mau ikutan. Jadi Anda sendiri yang dapat duit. Hash-nya yang paling jelek, jadi kan Anda ngirim ya, hash Anda yang terbaik, hash Anda, Pak, nonce-nya ini hash yang terbaik adalah ini gitu ya. Siapa tahu yang lainnya lebih jelek. Ya lebih jelek ya Anda adalah the best of the worst ya. Oh, ya. Jadi ya ini PR-nya hanya ini aja. Ada pertanyaan? Kirim attachment pada diri, 3 attachment untuk lihat. Boleh GIF, boleh zip, boleh apa ya, untuk lihat header-nya kayak gimana sih ya, header-nya kalau ada attachment. Tapi idenya adalah kayak gini tadi. So, nanti file yang di atasnya itu nanti di sininya itu di base 64 kan ya sebetulnya. Kalau dulu dia pakai Unicode ya, sekarang base 64. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita lari ke mulai melakukan attack terhadap sistem email. Kasih jempol, kita 20 menit lagi. Nah, silakan jempol, ya oke ya. Sekarang email itu ada macam-macam, penyadapan email. Email itu, ini masalah, kalau disadap berarti confidentiality. Jadi email itu seperti kartu pos, bukan seperti surat tertentu. Ya. Kan email tadi ya, lewat MTA, MTP ya. Jadi kalau kita lihat ya, kan tadi ya, si email kan kayak gini tuh ya. Oh, jadi dia itu di setiap ini bisa disadap ya. Di servernya bisa disadap mungkin, di sini bisa disadap, di sini bisa disadap, di sini bisa disadap, di sini bisa disadap. Jadi sini bisa disadap. Jadi potensi penyadapan tuh banyak sekali. Cara paling gampang ya kalau kita punya akses ke jaringan ya kita pasang misalnya TCP dump gitu ya. Ya kita bisa lihatin paket-paket yang lalu lalang. Itulah sebabnya tidak disarankan melakukan transaksi segala macam itu dengan menggunakan public wifi. Karena kan public wifi itu kan kita sama-sama ya satu wifi itu. Jadi kalau mau iseng di satu wifi itu kita TCP dump, lihat aja paket-paket yang lalu lalang di situ ya. TCP dump itu semua paket bisa kita lihat ya, encrypted segala macam. Tapi kalau kita mau yang lebih bagus lagi namanya Mailsnarf ya. Nanti saya nggak siap hari ini, saya belum install toolsnya ini. Saya baru install Kali Linux. Sebenarnya Mailsnarf ini bisa kita menyadap dan formatnya udah email. Jadi kalau kita sadap Mailsnarf itu kita masukin ke dalam satu file gitu ya. Nanti file ini bisa kita baca pakai sistem email.
Email yang lalu lalang itu bisa kita bacain di sini. Jadi gimana dong Pak? Ya kalau itu berarti ada macam-macam. Salah satu protokolnya, ya ini protokol yang ini, ya jangan pakai yang SMTP. Pakai protokolnya yang lebih secure, pakai secure SMTP, jadi ada SSL-nya. Jadi yang diamankan itu sebetulnya jaringannya ini, jalurnya ini kita pasangin SSL encrypted, terus di atasnya kita pasangin SMTP. Jadi SMTP over SSL. Jadi ya itu lumayan karena orang mau nyadap ya silakan sadap. Tapi sininya udah encrypted ya. Jadi yang kalau dia sadap gibberish lah ya itu. Itu satu. Yang kedua bisa juga kalau yang paling gampang lagi adalah pakai VPN. Jadi kalau Anda berada di public Wi-Fi pakai VPN. Ya pakai VPN kalau Anda takut disadap. Tapi kalau cuma kuliah kayak gini ya ngapain juga disadap. Silakan aja, malah kita seneng ya kalau ada yang nyadap, misalnya ada yang nyadap kuliah kita. Silakan ikut belajar Pak. Oke. Nggak usah nyadap, ikut masuk kelas pun boleh gitu kan ya. Jadi ini kemungkinan nih ada yang lagi mudik, lagi di jalan, lagi liburan, lagi staycation. Kalau pakai public, pakailah VPN-nya. Jadi paling gampang ya. Jadi gitu ya. Ya jadi oke, mail itu bisa disadap. Ya, jadi pada awalnya SMTP ya nggak bisa ya. Nah, proteksinya adalah tentu saja kita menggunakan encryption ya, encryption. Tapi salah satunya lagi nanti yang gampang adalah menggunakan PGP. PGP ini nanti kita bahas lagi terpisah karena ini nggak cukup waktunya ya. Nanti PGP ya. Oke ya. Oke, terus kita lari ya. Ini udah penyadapan. Email palsu. Ini jadi ini intinya adalah encrypted ya. Yang di encrypt itu hanya bodinya. Kalau header nggak bisa di encrypt. Jadi transaksi itu kita masih bisa dimonitor orang. Oh, Pak Budi bolak-balik kirim-kiriman surat ke rektor UI. Wah, jangan-jangan mau pindah nih Pak Budi ke UI gitu ya, misalnya gitu ya. Atau Pak Budi ini kirim-kiriman email ke KPK. Wah, jangan-jangan dia membocorkan rahasia dapur nih atau apa gitu ya. Jadi itu bisa dianalisis meskipun kontennya enggak. Jadi yang di encrypt itu ya biasanya yang di encrypt mana ya, yang di encrypt itu hanya mana mundur ya. Yang kita bisa encrypt adalah bagian yang ini ya. Yang ini yang kita encryption, jadi sehingga ini ya orang silakan nyadap tapi dia encrypted ya. Kalau di sini nggak bisa, nanti Pak Posnya bingung. Kepada yang terhormat, rahasia. Tolong Pak Pos sampaikan ya, ini rahasia. Kan Pak Pos ini gimana sih? Atau dikasih tebakan, coba Pak Pos ya pakai ROT 13 dulu, baru tolong kirimkan paket ini ya, atau surat ini. Si Pak Pos mendingan nggak ada ya, gitu daripada saya. Jadi ini nggak bisa ya. Oke ya. Jadi kita balik lagi ya. Sekarang yang kedua, email palsu. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari arsitekturnya, ya, arsitekturnya kan kalau kita membuat gini tuh ya, kita balik lagi arsitekturnya adalah kita ya si user ini ya menulis surat di sini kita tulis ya sesuai dengan RFC from ya to ya, subjek ya kemudian isi surat. Nah surat ini kita kirimkan ke MTA. MTA dengan senang hati mengirim ini tanpa ngecek surat. Pernah nggak kita ngirim surat, kalau Anda ke kantor pos ya, kantor pos ya, kirim surat itu, sama Pak Posnya dibilang, sebentar saya lihat dulu isinya. Ya enggak dah. Dia akan terima sesuai dengan tujuannya aja. Nah dengan kata lain adalah kita bisa buat surat palsu bisa. Saya misalnya kirim surat ke Anda ya, saya pakai amplop gini, terus saya amplopnya pakai tulisan di sini, saya buat stempelnya, Rektorat ITB gitu ya. Terus saya kepada Anda masing-masing saya kasih surat gitu. Amplopnya kayak gitu, di dalamnya saya kasih surat. Selamat, Anda mendapatkan beasiswa dari antah berantah gitu, dari Ikatan Orang Tua Murid ITB gitu ya. Anda bingung, saya nggak minta beasiswa, kok tiba-tiba dapat beasiswa gitu ya. Maka untuk memastikan gini, tolong kirimkan nomor rekening dan beserta PIN ATM-nya. Gitu. Kenapa dia minta PIN ATM? Mau kirim ini ya, jadi dia lagi bisa juga ya. Jadi email palsu itu sangat mudah terjadi. Ya. Karena kita bisa melakukannya gitu. Ya. Jadi contohnya ya. Nah, jadi contohnya ini saya coba ya kita contohkan ya. Contohkan, bisa nggak ya? Jadi ini misalnya ya. Sebentar, saya ya jadi share dulu ya.
Misalnya saya buat ini ya, tulisan ya, email palsu.txt. Ya. To apa? All students at ITB ACID. From rector at ITB ACID. Subjek beasiswa. Beasiswa. Se apa? Lektor apa santun ya? Salam Ganesha. Nggak ada ini ya. Selamat ya. Anda mendapatkan beasiswa. TTD Rektor ITB. Gitu ya. Jadi kan ini suratnya kayak gini kan ya. Nah ini kita kompos suratnya, kemudian kita minta tolong ini dikirimkan ya ke MTA. Jadi kita minta MTA, misalnya kalau MTA itu sendmail ya, ada nggak ya? User spin sendmail ada nggak? Ah ini ada sendmail. Jadi salah satu sendmail itu adalah MTA Pak Pos. Nah saya kirimkan ke Anda, misalnya ya, ini email saya misalnya ya @gmail.com, saya kirimkan email palsu. Nah, si Pak Pos itu akan mengirimkan surat tadi ke gmail.com, akun gmail.com saya. Kalau saya buka, isinya kayak tadi. Jadi isinya tuh ya kayak gini. Deng, wah asik saya download. Jadi tinggal ganti ini ya dengan alamat email Anda. Jadi dia akan dikirimkan dengan email Anda. Jadi kalau kita buat email palsu seperti itu, sangat mudah sekali. Ada pertanyaan? Belum ada? Jadi ini sekarang menjadi masalah kan. Waduh, gimana ya kalau saya membuat email palsu seperti ini? Kok demikian mudahnya ya? Jadi kita coba secara teori lagi gimana ya? Sebentar, kok bisa kayak gitu ya? Semudah nggak ya? Sebentar ini mana tadi share lagi? Mana PowerPoint-nya? Sebentar, PowerPoint saya mana tadi ya? Kok hilang PowerPoint saya? Nah, ini dia. Oke, email palsu ya. Ntar, ya, jadi saya share lagi. Mana share? Share. PowerPoint-nya ini. Oke. Continue share. Oke ya. Nah, jadi kayak tadi ya. Jadi saya buat berkasnya kepada siapa saja. Terus saya kirimkan user has been send mail. Ini adalah MTA-nya. Ini yang dituju. User yang dituju, ini email palsunya. Kirimkan jebret. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kita mau lihat palsu atau enggaknya ada gimana? Contohnya adalah kita lihat header-nya. Nanti header-nya bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan bahwa ini adalah email palsu. Saya nggak tahu tadi ya, sebentar ya, saya coba cek di Gmail saya apakah sudah sampai belum ya. Itu tadi ya. Bisa nggak ya? Nggak ada ya. Si Gmail udah canggih dia. Dia akan lihat, oh ini emailnya palsu nih. Nggak ada tadi ya. Karena sendmail saya, ntar ya. Ya. Nah ini ya. Sebentar saya kasih lagi. Nah jadi email saya barusan, kan saya mau kirim email ke Gmail ya. Si Gmail itu ngeblok. Oh, dia bilang, nggak bisa ya. Jadi si emailnya tuh dia bilang, I'm sorry to have informed you that your message could not be delivered to one of our recipient. Kenapa? Karena si bilang ini ngeblok karena tidak bisa mengautentikasikan. Jadi mesin saya, si MacBook Pro lokal saya ini IP-nya sekian, tidak cocok dengan alamat ITB ACID. ITB ACID mail servernya bukan itu. Jadi di DKIM tuh ada some kind of database yang disimpan. DKIM atau DMARC itu disimpan di DNS kita. Jadi di DNS kita bisa bilang, domain ITB ACID, mail servernya adalah ini. Jadi kita sebut MX record-nya di dalam DNS itu. Kita bilang MX record ini. Jadi kalau ada orang ngirim email, IP-nya bukan email yang di DNS, dia akan bilang, sorry, reject. Jadi ini si Gmail bilang, oi, kamu pengirimnya mau ngirim email,
dari rektor@itb.acid. Tapi ITB.acid IP server mail servernya bukan itu. Kamu saya tolak. Jadi ini dia di reject ya. Jadi dia email saya ini bagus ya. Jadi Gmail sudah bagus. Nah, makanya kalau kemarin saya kasih tugas yang DNS itu kan ya, nyari domain GoID yang paling rentan itu ya. Nah, Anda bisa buat email parse ini kepada domain GoID yang rentan itu. Karena biasanya kalau domainnya DNS-nya udah nggak benar, itu biasanya emailnya juga nggak benar. Jadi Anda bisa nipu-nipu e-commerce di Indonesia itu bisa ditipu-tipu dengan cara-cara seperti ini. Gitu ya. Bahkan mau jelek-jelekan orang lain juga bisa ya. Misalnya menjelek-jelekan siapa gitu ya, kita jelek-jelekan pakai ini juga bisa gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi sistem email ini rada ini ya susah juga ya ininya ya agak jelek ya. Ada pertanyaan? Saya baca di chat ya, ada pertanyaan, Pak, kalau sistem email pakai web browser itu apakah sama? Sama. Jadi web browsernya itu sebetulnya hanya menggantikan MUA-nya. Jadi MUA-nya kan kita pakai Outlook, pakai Thunderbird, pakai apa itu MUA-nya itu ya. Sekarang MUA-nya adalah web-based application web-based. Tapi sama si web-based application itu tadi fungsinya adalah untuk compose, untuk buka, untuk create file ya. Kalau udah create filenya nanti sama dia dikirim lagi ke si MTA. Tetap yang ngirimnya itu si MTA. Karena kita pisahkan antara reader dengan yang ngirimnya ya. Jadi webnya itu adalah untuk interface untuk MUA-nya, baca tulisnya ya. Tapi kalau ngirimnya tetap MTA. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, jempol. Di komen, Pak, Oh, ada lagi? di chat. Oke. Yang mana lagi ya, Brian ya? Mana nih? Oh, nggak ada saya. Oh, saya tanya langsung aja deh, Pak. Oke. Ini Jimli tadi ya? Oke, yang lewat browser. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan. Tanya lagi. Kalau dari zaman saya kan, saya pakai itu udah pakai Gmail, Pak. Nah, eh, logiknya itu kan harusnya kan kalau kita pakai email itu kan harusnya ada biaya infranya, Pak. Nah, itu kalau dari Gmail kan gratis. Kalau dari zaman dulu gimana, Pak? Dari zaman 80-an. Satu, kedua, sejak kita ngirim lewat browser itu ada perubahan arsitektur nggak, Pak, dari pengiriman emailnya? Hmm. Gitu aja, Pak. Jadi itu ya, yang pertama ini saya tampilkan lagi, maaf, saya share lagi. Jadi ini ya, jadi secara arsitektur seperti ini ya. Jadi kalau saya pakai web browser ya, kan Pak, saya pakainya web browser Gmail, maka letak di web browsernya itu di mana dia adalah di sini. Jadi kalau kita pakai web browser ya, browser web ya, pakai aplikasi web based email, mau pakai Gmail atau pakai apalagi ada beberapa ya, saya lupa sih namanya, Roundcube ya dan lain sebagainya itu kita pakai web base itu sebetulnya dia adalah letaknya di sini. Karena nanti di sini ada melihat daftar email, mengorganize email, itu fungsi-fungsinya MUA. Jadi MUA ini bisa kita buat sebagai aplikasi ya, aplikasi standalone, aplikasi desktop, aplikasi di mobile atau dia web base. Itu sama. Jadi dia fungsinya MUA. Sama dia kalau kita web base juga ya, nanti kita web base, kita kompos di si servernya sana, tulisan kita itu nanti dijadiin teks juga ya, suratnya juga. Nah, sama dia di deliver ke MTA-nya ini. Just gitu. Jadi MTA ini yang mengirim-ngirimkan ya. Jadi arsitekturnya tetap sama. Cuma MUA-nya pakai ini. Yang kedua, cost dari operating ini. Nah, problemnya cost-nya ini adalah mengirimkan email itu cost-nya nyaris nol. Jadi cost-nya itu hanya cost di infrastruktur ini. Ya. Sama database sih sebetulnya. Kalau database itu biasanya database email ya, mailbox kita ya, database mailbox kita, itu kan ada hard disk ya, disk. Nah biasanya cost-nya itu antara disk dan network. Nah network ini cost-nya untuk email itu kecil. Kecuali kita ngirim emailnya misalnya ratusan juta email, itu baru gede. Kalau kita ngirim email sehari cuma 100, 1000, bahkan 10.000 pun masih kecil. Sehingga cost internetnya ini dianggap lebih kecil daripada cost untuk yang lain-lainnya. Jadi kalau orang sekarang nge-browse, kalau dulu email yang berbayar itu bukan ininya, tapi jamnya, jam aksesnya. Jadi jam kalau dulu kan kita ada kuotanya tuh kayak kita nelpon.
Nelpon itu jadi bukan kuota paketnya, tapi kalau kuota time-nya. Nelponnya berapa lama? 30 menit, 30. Jadi kalau kita baca email, wah lama itu. Berarti kita yang lebih enak tuh kita download emailnya, terus kita disconnect, kita baca dulu email-emailnya, ya kita reply dulu offline nih. Terus habis itu kita connect, oke, online, baru kita deliver. Jadi yang dihitung itu time online-nya biasanya. Karena speed-nya sangat kecil dulu ya, jadi paket itu cost untuk ini tuh kecil dulu, time-nya yang lebih itu dulu cost-nya. Nah justru karena cost email itu sangat 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 kecil, maka kalau saya jualan spamming, wah sangat asik sekali pakai email. Karena ngirim 1 juta orang tuh mungkin modalnya cuma 1.000 perak. Coba kalau kita SMS, sekali SMS udah 1.000 rupiah. Ya. Kalau kita ngirim surat biasa udah berapa ribu perak gitu. Sehingga email nanti tuh, yang nanti kita cerita spam ya, spam itu karena masalahnya email itu terlalu murah, cost email. Jadi itulah sebabnya malah makin murah makin bermasalah. Gitu aja. Oh ya Pak, mungkin dikit lagi Pak. Ya. Kalau memang email tuh dia lebih efektif, bahkan lebih terstruktur tadi dari domainnya segala macam kan, dan lebih murah. Nah itu kenapa ada SMS gitu? Kenapa nggak pakai email aja? Gitu. Ya. Nah zaman dulu email itu atau internet in general itu hanya dibatasi oleh orang-orang yang punya akses ke kampus atau lembaga penelitian. Jadi dulu ada 2 sisi ya. Orang yang pakai internet, jadi kalau internet itu pasti anak orang kampus atau orang penelitian. Nggak ada orang umum nggak boleh pakai akses internet. Umum harus punya sistem sendiri, misalnya makanya ada American Online, makanya ada film American Online, You've Got Mail, itu karena dia AOL. Dia langganan sendiri tuh. AOL sama AOL sendiri, dia nggak bisa nyambur sama internet. Nah, itu 2 dunia yang beda. Ada Prodigy, ada Bulletin Board System, itu sendiri tuh. Jadi orang biasa, common man, tidak punya akses internet. Itu yang satu ya. Dah. Yang kedua, setelah email booming itu mulai internet mulai terbuka untuk publik itu tahun 95-an ke atas. Jadi tahun 2000 orang-orang udah pakai internet lah ya, udah pakai internet, sudah boleh pakai internet. Cuma dari segi UI-nya itu sangat kurang sip ya kalau di handphone. Jadi kalau di handphone kurang menarik dulu. SMS itu juga by accident sebetulnya. SMS itu dia ngirim ininya ya, ngirim pesannya itu lewat kontrolnya dari si telecommunication dulu. Kan dia SMS itu kecil ya, sisipin aja di kontrolnya ya, di jaringan kontrolnya, bukan jaringan untuk kirim datanya, jaringan kontrolnya. Ternyata kok gampang sekali ya dikirim itu. Jadi SMS itu karena UI UX-nya sangat mudah, aksesnya lebih gampang. Kalau email nggak ada dulu akses, karena nggak ada mail server di Indonesia, nggak ada dulu. Tapi BlackBerry atau Nexian segala macam itu ada. Maka SMS itu menjadi killer application orang yang pakai handphone. Jadi handphone itu meledaknya gara-gara SMS sih. Dulunya orang pakai handphone nggak ada SMS, telepon-teleponan. Dan kalau telepon-teleponan dulu kan sinkron ya, orangnya harus ada di sana, ini harus telepon, pulsanya mahal. Maka begitu ada SMS tuh dia kayak email, tapi lewat jaringan telcos. Yang mana jaringan telcos itu misah dengan jaringan internet. Jadi ada telcos, ada internet. Gitu. Nah, telcos lebih aksesibel kepada orang biasa, layman, daripada internet. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau mendesain ya, kadang-kadang kita nggak tahu juga ya, yang killer application itu seringkali by accident gitu. Jadi SMS itu by accident, wah ternyata SMS itu meledak, ini jadi hidup. Nah, terus SMS-nya mulai banyak kan ya, SMS mulai ini berbayar. Oke kalau gitu SMS terapkan bayar. Wah, mulai orang nggak mau ya bayar. Muncullah aplikasi yang nomplang di atas internetnya. Jadi karena SMS berbayar, paket data murah, dulu paket data itu mahal, tapi pada satu saat dia crossover. Paket data itu jauh lebih murah daripada yang voice-nya, maka ngelewat situ paket data, voice-nya udah habis lah. Voice SMS habis, diganti oleh
gerombolannya WhatsApp ya. Ya dulu ya BlackBerry Messenger lah ya, Nexian Messenger gitu, yang ditumpangin di data. Ada lagi, silahkan. Makasih, Pak. Ya. Nah ini sedikit lagi tentang mail palsu lagi ya. Nah kan Pak, kalau saya kan Bapak ini pakai Unix, pakai Mac, berarti ada send mail Pak. Gimana kalau saya nggak punya? Nah berarti kita bisa langsung main ke mail servernya. Jadi kalau kita lihat, kan kita lihat tuh, mail servernya ITB apa? Oh, berarti kita akses mail servernya langsung. Kita ngobrol dengan yang kita sebut namanya protokol SMTP. Jadi kita pakai program Telnet ke mail servernya ini. Port 25. Telnet misalnya, mail, jadi kita cari tadi, di DNS-nya MX-nya apa? Oh, MX-nya adalah itu. Oke lah. Kita Telnet mail server port 25. Nah, kemudian kita nih ya, di sebelah kirinya ini ada apa namanya perintahnya 4 huruf ya, 4 huruf. Ini adalah protokol SMTP ya, Simple Mail Transfer Protocol. Ini kita lihat protokolnya, kita bisa baca protokol. Jadi pertama saya mau kenalan dulu. Saya bilang hello. Ini saya bilang saya hello localhost, tapi saya bisa bilang hello saya Budi, boleh juga ya, terserah, ini terserah kita. Jadi kita ketikin. Nanti dia jawab, oke. Terus saya bilang, mail from _2 saya @hotmail.com. Ini mail from-nya. Terus recipientnya nih, recipientnya tuh siapa? Student nomor berapa std.stay.itb.acid gitu ya. Dah ya. Jadi ini protokolnya. Terus saya bilang data. Nah, di sini saya ketikkan nih tadi. Ini yang ketika yang surat tadi, teks yang saya ketikkan. Ini bisa masuk to-nya siapa, from-nya siapa ya, kita ketikkan suka-suka kita. Terus ini terakhir kita kasih dot ya. Nah, terus kata mail server, oke, message accepted for delivery. Jadi ini kayak kita ngirim surat, tapi kita ngirim suratnya datang ke Pak Pos. Pak Pos, saya pengen ngirim surat. Saya diktein aja Pak Pos ya. Oke. Anda siapa? Saya Budi. Mau kirim siapa? Kirim ke all student. Oke. Isi suratnya apa? Begini Pak. Untuk semua mahasiswa dari rektor, terus ditulisnya gitu sama ini diketikin ya. Jadi ini bisa kita lakukan ya. Jadi kalau nah ini makanya kalau mail server sekarang itu ya dia sebentar nih ya, saya share lagi ini ya mail server saya share lagi ya. Misalnya saya misalnya saya pengen tahu ya, kan kalau kita itu kan ada ini mana nih kok masih PPT saya masih share dulu ya. Oke, saya share lagi ya. Jadi ini kan masih ingat ya, saya nyari misalnya saya pengen tahu type MX-nya ITB ACID ya. Nah, ITB ACID itu ini. Nah, dia bagusnya dia udah pakai mail protection sih, ya sebetulnya ya. Jadi saya kalau ini saya telnet ya ke ini ya. Port 25. Nah, terus dia nanti nanya, ini gitu ya. Saya hello Budi gitu ya. Terus dia jawab tadi ya. Mana ini tadi? Slide saya. Oke ya. Sebentar, slide saya taruh di atas ini supaya saya bisa lihat. Mana tadi? Ya, ini oke ya. Terus habis itu saya bilang mail from Budi at hotmail.com. Ngacang aja. Dia bilang sender oke. RCPT tuh saya mau kirim ke br@itbacid. Oke. Nah, dia bilang, ini IP saya. IC saya itu di blok oleh spam house. Jadi IP rumah saya ini diblok. Saya harus minta unblock lagi ya. Jadi ini. Nah, ini dia nggak mau ya. Karena dia tahu ini kayaknya ada usaha untuk melakukan sesuatu ya. Dia bilang nggak bisa. Nah, jadi ini ITB mail server ITB dia udah tahu bahwa IP sekian itu diblok ya. Tapi saya bisa cari lagi domain apa sih waktu itu yang kalian nemu yang jelek? Kabupaten apa yang Go ID? Ada yang jelek nggak? Yang dari tugas DNS Anda tuh, ada yang jelek apa?
kasih contoh aja. Mana Pak? Garut kemana? Apa? Kap Garut. Apa ininya? Coba diketikin dong di ini di chat. Apa yang ini domain apa yang jelek? DNS-nya. Tulis di sini dong. Apa yang ini yang Anda temuin? Itu di chat ini. Ayo, kasih tahu dong. Ini salah ya, private salah. Saya tulis domain apa yang DNS-nya jelek, yang DNS-nya jelek. Nah, silakan jawab di situ apa itu ya. Ada apa yang Anda temui yang jeleknya, yang bisa di zone transfer waktu itu? Ayo, apa? Kasih contoh nanti kita coba di sini. Ayo, apa? Kalau ini apa ya? Komdigi. Ayo, go apa sih? Oh, yes. Host. Host. Sorry. Komdigi. Go ya dia. Host. Nah, itu mail handle. Oke, kita coba ya. Telnet. pwmail.com.digi.go. ID port 25. Ya. Halo, saya Budi. Ya. Terus tadi mail from tadi ya budi@gmail.com ngaco nih ada. Oh, invalid. Halo Budi. Halo domain. Oke kali. Hello budi.raharjo.id mungkin dia mau. Oke, dia maunya gitu. Oke. Mail from budi@raharjo.id. Oh, nggak mau dia. Oke. Mail from budi@raharjo. Harusnya oke lah. Kok invalid ya? dia kayaknya ngecek DNS-nya lagi ya, di reverse DNS. Ini saya bukan dari ya Budi Raharjo domain ya. Tahuan. Nah, jadi ini dengan kata lain apa? Dengan kata lain ini sebetulnya mail server sekarang sudah mulai bagus ya. Tapi pada prinsipnya kita bisa melakukan telnet tadi ya. Kita cobain mail server ini yang ini MX ya siapa ya? Yang nggak bagus ya. Nah, caranya tadi misalnya host type MX ya. Misalnya ITB-ID. Itu adalah itu. Kalau kita lihat misalnya apa lagi? Komdigi go.id. Ini MX-nya adalah itu. Ya kita cek. Jadi kita bisa query MX-nya. Nah, jadi kita akan cek domain-domain yang mailnya bisa di telnet kayak gitu, terus kita bisa domplengin titip aja. Ya. Jadi mail palsu itu sangat gampang terjadi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup dulu nih. Kita selesaikan, nanti kita sambung lagi materinya. Jadi kita berhenti di mail palsu dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi tugas Anda adalah satu, ngirim email ke diri sendiri atau ke teman Anda, minta tolong ya. Kasih attachment 3 biji, tag. Gitu. Kecil-kecil, jangan gede-gede ya. Terus nanti lihat headernya kayak gimana sih kalau ngasih tahu ini attachment itu ngasih tahunya gimana sih gitu ya. Sangat gampang sekali kok dia. Nanti lihat ini Pak yang ngasih tahu attachment gitu ya. Oke ya. Adakah pertanyaan?